Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Dewa Rasura dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang constraint. Tujuan pembelajaran constraint di sini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen sebelum akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Di sini Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintak penulisan untuk constraint dapat dilihat pada kotak di bawah ini, yaitu create tabel, skema, tabel, kolom, data type, default, XPR, kolom constraint, dan dengan tabel dari constraint tersebut. Contoh penulisan constraint yaitu seperti contoh di bawah ini. Di sini adalah contoh dari tabel employees, yaitu dengan create tabel employees dalam kurung employee ID dengan tipe data number, kemudian first name dengan tipe data varchar dengan panjang 20, kemudian ada job ID dengan tipe data varchar dengan panjang 10. Di sini tulis notnya bahwa untuk job ID di sini harus diisi. Kemudian constraint EMP ID PK. Primary key adalah employee ID. Constraint null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint null tidak boleh berisi nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh nol. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu employee ID, last name, email, phone number, year date, job ID, salary, department ID. Pada last name atau employee ID di sini tertulis not null constraint, tidak ada baris yang berisi nilai nol untuk kolom last name. Kemudian year date tertulis not null untuk constraint. Kemudian pada department ID tidak adanya not null constraint, terdapat baris yang berisi nilai nol untuk kolom department ID. Dari ilustrasi sebelumnya dapat kita lihat sintaksnya di sini. Create tabel employees ID number 6. Kemudian last name varchar dengan panjang 25, kemudian diisi dengan null. Kemudian salary dengan tipe data number dengan panjang 8,2, kemudian commission PCT dengan tipe data number, kemudian panjang 2,2, kemudian year date concern employee year date NN, kemudian not null. Nah, di sini pada last name diberi nama sistem not null, kemudian begitu juga pada year date. Selanjutnya adalah constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik.
Ilustrasi penggunaan konsol Unix dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu pada kolom email. Dari tabel yang ada di bawahnya kemudian diinsert ke dalam tabel yang ada di atasnya. Pada employee ID 208 dengan last Smith itu diperbolehkan untuk diinsert. Namun ketika menginsertkan lagi dengan nama yang sama, itu tidak diperbolehkan. Dari ilustrasi di atas, sintaksnya dapat ditulis seperti pada tabel berikut, yaitu create tabel employees ID dengan panjang number ada 6, kemudian last name dengan tipe varchar panjang 25 dan diisi dengan name, kemudian email dengan panjang varchar 25, salary dengan tipe data number dengan panjang 852, kemudian commission PCT dengan tipe data number dan here date dengan tipe data date dan diisi dengan name, kemudian constraint IMP email UK unit adalah email. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key yaitu create tabel departments dengan department ID dengan tipe data number, department name dengan tipe data varchar 2, kemudian constraint department name NN isi dengan name, manager ID dengan tipe data number, location ID dengan tipe data number, kemudian di constraint pada department ID PK yaitu primary key terletak pada department ID. Ilustrasi pada constraint primary key dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu pada department ID merupakan primary key. Kemudian pada tabel yang ada di bawah, di situ dijelaskan bahwa dimasukkan ke dalam tabel departments. Pada public accounting tidak diperbolehkan untuk diinsert karena terdapat no value pada department ID. Kemudian pada baris kedua dengan departemen ID 50 dengan nama finance tidak diperbolehkan karena untuk nilai 50 sudah ada pada departemen ID dengan nama departemen shipping. Kemudian selanjutnya adalah constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu pada tabel departments. Di sini terdapat foreign key pada tabel employee, yaitu untuk department ID. Kemudian melakukan insert dengan nomor ID 200 dengan nama Ford. Di sini tidak diperbolehkan karena pada departemen ID terdapat nilai 9. Nah, di sini tidak terdapat nilai dengan nomor ID 9. Kemudian selanjutnya adalah untuk nama Ford dengan nomor departemen ID adalah 60. Di sini diperbolehkan karena nomor departemen ID 60 ada pada tabel employees. Nah, dari contoh tabel di atas dapat kita lihat dari sintaks seperti di bawah ini, yaitu create tabel employees ID dengan tipe data number, kemudian last name dengan tipe data varchar 2, isi dengan name, kemudian email dengan tipe data varchar, salary dengan tipe data number, commission PCT dengan tipe data number, year date dengan tipe data date dan isi dengan name. Kemudian departemen ID dengan tipe data number,
kemudian di-constrain ke dalam IMP tab FK yang berubah foreign key dari departemen ID, kemudian di-reference ke tabel departemen pada kolom departemen ID, kemudian constraint IMP email you can be unique pada kolom email. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini adalah beberapa keyword yang ada pada constraint foreign key, yaitu foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak, kemudian differences mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. Undelete cascade penghapusan garis dependen dalam tabel anak pada saat sebuah garis pada tabel induk dihapus. Kemudian undelete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Kemudian selanjutnya adalah constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap garis data dalam tabel. Contoh penggunaan seperti yang terlihat di bawah ini, yaitu salary dengan tipe data number punya constraint IMP salary minimum check, yaitu jika salary lebih dari 0. Selanjutnya adalah menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya adalah alter tabel, nama tabel, kemudian add constraint tipe, kemudian kolom yang dipilih. Bisa ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal tabel employees. Dapat dilihat sintaksnya dari gambar di bawah ini, yaitu alter tabel employees, kemudian add constraint employee manager FK dengan foreign key manager ID, kemudian di references kepada tabel employees pada kolom employee ID, kemudian tabel alter. Selanjutnya adalah melakukan penghapusan constraint. Untuk menghapus satu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Dengan cara biasanya ada alter tabel nama tabel, kemudian drop constraint tipe, kemudian kolom yang ingin dihapus. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employees dapat dilakukan dengan sintaks berikutnya: alter tabel dengan nama tabel employees, kemudian drop constraint IMP manager FK. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees departemen ID, sintaksnya adalah sebagai berikutnya: alter tabel dengan nama tabel departemen, kemudian grab primary key cascade. Disable constraint. Untuk mengaktifkan suatu constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Untuk sintaksnya yaitu alter tabel nama tabel adalah employees, kemudian disable constraint IMP ID PK cascade, kemudian mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali suatu constraint digunakan klausa enable, yaitu alter tabel employees enable constraint IMP ID PK. Untuk menenable constraint dapat dilakukan apabila terdapat constraint yang di-disable sebelumnya, maka selanjutnya baru bisa melakukan enable constraint. Cascading constraint. Klausa cascading constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Sintaksnya adalah yaitu alter tabel T1 drop PK cascade constraint, atau dapat juga dilakukan dengan alter tabel T1 drop PK FK kolom 1 cascade constraints. Selanjutnya adalah menimbulkan constraint.
Pada tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, dan U untuk constraint unique. Sintaksnya adalah select constraint name, constraint type, search condition from user constraint, di mana tabel name sama dengan employees. Hasilnya ada pada tabel di bawah ini, yaitu constraint name, kemudian C untuk constraint check, dan search condition. Kemudian menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Jadi berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user cons columns dengan sintaks select constraint name, column name dari from user cons columns, ya, di mana tabel name sama dengan employees. Maka hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Selanjutnya di sini ada beberapa latihan yang dapat dikerjakan, yaitu di sini terdapat ada 6 soal. Yang pertama adalah tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel IMP. Pada kolom ID, constraint diberi nama my IMP ID PK. Kemudian soal nomor 2, buat primary key constraint pada tabel departemen dengan menggunakan kolom ID constraint diberi nama my depart ID PK. Tambahkan soal nomor 3 adalah tambahkan kolom departemen ID ke dalam tabel IMP. Tambahkan foreign key references pada tabel IMP yang menghasilkan bahwa pada data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel departemen. Soal nomor 4, tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Nomor 5, tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel IMP dan departemen. Dan soal yang terakhir adalah modifikasi tabel IMP, tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Jadi soal tersebut dapat maka hasilnya adalah sebagai berikut. Di soal pertama, tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel IMP pada kolom ID dengan constraint diberi nama my IMP ID PK. Untuk melakukan constraint seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah dengan menggunakan alter tabel. Nah, di sini adalah tabel IMP, maka ada alter tabel, nama tabel IMP, kemudian add constraint, kemudian nama constraint adalah my IMP ID PK dengan primary key pada IMP nomor. Kemudian soal nomor 2 ada buat primary key constraint pada tabel departemen dengan menggunakan kolom ID constraint diberi nama my depart ID PK, yaitu dilakukan dengan sintaks alter tabel dengan nama tabel departemen yaitu dot, kemudian add constraint my dot ID PK, kemudian primary key pada depart pada dot no. Selanjutnya soal nomor 3, tambahkan kolom dot ID ke dalam tabel IMP. Tambahkan foreign key references pada tabel IMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel dot, yaitu dengan sintaks alter tabel IMP, kemudian add departemen ID number 2. Selanjutnya lakukan alter tabel pada tabel IMP, kemudian add constraint dengan nama constraint IMP.fk yang berupa foreign key pada ID, kemudian di references pada tabel dot, kemudian pada kolom dot no. Soal selanjutnya yaitu
Pada nomor 4, tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Untuk sintaksnya yaitu select constraint name, constraint type, set condition from user constraint, where lower tabel name sama dengan pada tabel env. Selanjutnya yaitu soal nomor 5, tampilkan nomor objek yang tipenya dari data dictionary. Jadi user object untuk tabel env dan get dengan sintaks select object name, object type from user object, where dimana object name in pada tabel get dan env. Untuk soal nomor 6, modifikasi tabel env, tambahkan kolom commission dengan tipe data number dengan panjang 2, tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0, yaitu dapat dilakukan dengan sintaks alter tabel env, kemudian add commission number dengan panjang 2. Selanjutnya tambahkan lagi dengan sintaks alter tabel dengan nama tabel env, kemudian add constraint ck const check commission lebih dari 0. Sekian untuk materi constraint. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.